Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, Ibu Penny Agustia Rahayuningsih, Eskom Mkom di mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Reni, NIM 1120238, kelas 11 2A 30. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan data keuangan perusahaan dagang menggunakan aplikasi Zahir. Hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah ke bagian setting ke control panel. Kita pilih di bagian clock and region. Pastikan tanggal pendek dan tanggal panjangnya seperti ini, terus kita ke bagian edition setting. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan di bagian decimal symbol, itu harus koma. No of digit after decimal itu menggunakan 2. Digit grouping symbol menggunakan titik. Oke kan? Terus kita langsung masuk ke aplikasi Zahir. Nah, kita sudah masuk di Zahir Accounting 6. Kita mau masuk ke menu utama dari Zahir Accounting 6. Kita harus membuat data baru yang sudah kita peroleh. Alamatnya pastikan data yang diperoleh sesuai dengan apa yang kita isi. Menggunakan email angelatronic.net dan websitenya sebagai berikut. Klik selanjutnya. Nah, di sini akan muncul periode akuntansi. Sesuai dengan data yang kita peroleh, di sini bulannya Januari tahun 2019. Tutup buku akhir tahun Desember. Lanjutkan saja proses. Nah, kita ada tampilan jenis usaha, kita pilih di bagian perdagangan umum. Lanjutkan saja. Nah, jika ada info seperti ini, kita lanjut proses saja. Nah, muncul seperti ini di layar monitor. Di mata uang fungsional, kita lanjutkan saja, dan selesai.
Nah, kita sudah masuk di menu utama dari Zahir Accounting. Sebelum kita lanjut, kita akan membahas tentang data alamat, bagaimana menggunakan data nama alamat, mengedit data pelanggan pemasok dan karyawan. Kemudian ke data rekening, data mata uang, data rekening, satuan pengukuran, data pajak, dan data harta tetap. Pertama-tama kita ke bagian setting. Oh ya, ada informasi kalau di laptop kalian masih menggunakan bahasa Inggris dan tidak mengerti, disarankan mengubahnya menjadi bahasa Indonesia. Di bagian setting ada bahasa, language. Nah, kita ubah ke bahasa Indonesia. Nah, udah semuanya, kita ke bagian setting, kemudian set to program. Nah, kita langsung ke bagian setelan regional. Format tanggal pendek atau tanggal ringkas, dan format tanggal panjang seperti yang ada di control panel tadi. Kemudian kita ke transaksi pada umumnya. Kita checklist di menggunakan modul mata uang. Kita rekam. Nah, kita masuk ke data nama alamat utama. Nah, kita harus mengisi beberapa biodata perusahaan. Kita ke bagian add data. Kita ubah dulu di bagian tipenya. Ada customer, vendor, employee, dan author. Kita mau ke bagian customer. Kita pilih ID. PE 001. Perusahaan. Tira Jaya. Di bagian kontak 1 8656. Lalu kita ke alamat dan catatan. Jalan Petir nomor 13. Kota Jakarta. Jadi ini the pos 11 344, maaf. Lalu rekam. Ada peringat seperti ini, diiyakan saja. Nah, dia akan terdata sebagai customer. Lalu kita akan data pemasok. Ya, kita ke bagian tipenya dulu. Pemasok itu bisa disebut dengan vendor. SU 001 di PT Sinar Jaya. Kontak 01 86 76 7 77. Bagian alamat Jalan Air Tangan.
nomor 7, kota Jakarta, nomor kode pos 11114. Nah, di sini sudah terdaftar customer, vendor. Kemudian kita akan membuat data pegawai dan outer. Di sini kita pilih employee, kodenya KA01, namanya Muhammad Ilham, nomor telepon 0852 166 5433. Karena di sini tidak menggunakan alamat dan kota serta kode pos, jadi kita langsung rekam saja. Ya. Nah, customer sudah terekam, vendornya terekam, employee-nya terekam, dan outer-nya terekam. Kemudian kita akan membahas tentang data mata uang. Kita klik di bagian rupiah atau IDR, kita klik di bagian edit data, ke akun penting. Jika sudah terisi hutang usaha, piutang usaha, pembayaran bank, pembayaran tunai, uang muka pembelian, uang muka penjualan, kita rekam, terus tutup. Kemudian ke data rekening. Nah, tampilannya dari data rekening akan seperti ini. Kita akan mencoba memasukkan data baru. Add data, kemudian kita pilih di sini. Ada berbagai macam pilihan. Saya ingin memberi contoh biaya dibayar di muka. Kodenya 15000021. Oke. Nama akunnya sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Lalu rekam. Nah, akan muncul di sini sewa dibayar di muka dengan kode yang sama. Jika ingin menambahkan data lagi, lakukan hal yang sama. Kita ke satuan pengukuran. Pilih add data. Nah, di sini kode satuan yang saya peroleh dari data tadi. Sini kode adalah unit. Nama satuan juga unit. Dan unit dasarnya dicentang. Kemudian rekam. Nah, dia akan muncul juga. Itu di bagian unit pengukuran. Mudah sekali ya. Terus di bagian sama halnya dengan data-data yang tadi, jika ingin menambahkan data, klik add data, kemudian masuk kodenya, UMP, uang muka pembelian.
Buat presentasi, saya buat akun pembelian, tinggal dicari uang muka pembelian. Akun jual di uang muka pembelian juga. Rekam. Nah, uang muka pembelian akan muncul di sini. Kemudian yang terakhir adalah data harta tetap. Nah, ini tentang elektronik, kendaraan. Saya coba ingin memasukkan data-datanya juga ya. Add data. Nama barangnya. Saya coba mobil Grand Max. Kelompok kendaraan roda 4. Tapi dari data yang saya peroleh itu umur ekonomisnya 10 tahun. Jadi kita ubah ke 10 tahun. Di bagian tanggal kita bisa ubah 1 bulan 1 2011. Harga beli 125 juta. 35. Harga residunya 22.500.000. Oke. Kita rekam. Di bagian aset. Di bagiannya. Nah, akan keluar penyusutan harta tetapnya. Saya coba sekali lagi ya tentang peralatan. Meja komputer, oke. Ini kelompok peralatan. Mesin dan peralatan. Karena dimintanya 5 tahun, jadi saya ubah jadi 5 tahun ya. Tanggal juga sesuaikan. Tanggal 1 bulan 1 2014. Harga residunya 1.320.000. Harga beli, maaf. Harga residunya tidak ada. Dia cash. Rekam. Oke. Ya. Nah, dia juga ada penyusutan harta tetap. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang data-data dan memasukkan data. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Selamat pagi.